Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches up online, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, straight. Whoa, high fucking weeds, always up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajianti, stambuk A111-20159. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat evaluasi, tes dan non-tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang sifatnya benar atau salah. Jawaban yang diharapkan dalam tes menurut Sujana dan Ibrahim dapat secara tertulis, lisan, atau perbuatan. Dengan demikian, apabila suatu tugas atau pertanyaan menuntut harus dikerjakan oleh seseorang, tetapi tidak ada jawaban atau cara pengerjaan yang benar dan salah, maka tugas atau pertanyaan tersebut bukanlah tes. Selanjutnya ada jenis-jenis tes. Secara umum terbagi menjadi 3, yaitu tes tertulis, ada tes lisan, dan tes perbuatan. Tes tertulis yaitu tes yang dilakukan secara tertulis. Bentuk dari tes tertulis dibagi menjadi 2, yaitu tes uraian dan tes objektif. Yang kedua ada tes lisan, yaitu tes yang dilaksanakan secara lisan, soal dan jawabannya diberikan secara lisan. Contohnya, guru bertanya langsung kepada siswa dan siswa tersebut langsung menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, tes perbuatan merupakan tugas dalam bentuk praktik atau kegiatan untuk mengukur keterampilan peserta didik. Misal, tes keterampilan seorang berpidato, berpuisi, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, dan sikap sosial. Menurut Ari Kunto, ada beberapa. Yang pertama, skala bertingkat atau rating scale merupakan sebuah penilaian yang didasarkan pada suatu skala. Angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala itu mempunyai jarak yang sama, diletakkan secara bertingkat dari yang rendah sampai yang tertinggi. Skala juga menggambarkan suatu nilai berbentuk angka terhadap hasil pertimbangan. Kita dapat menilai hampir segala sesuatu dengan skala dengan maksud agar pencatatannya dapat objektif. Penilaian secara objektif mengacu pada objek yang akan kita nilai. Misal, menilai seseorang dari penampilan luarnya, apakah orang tersebut kurang baik atau sangat baik penampilannya. Contoh rentangan skala, yang pertama kurang, 1 kurang, 2 cukup, 3 sedang, 4 baik, 5 sangat baik. Selanjutnya, daftar cocok atau checklist. Daftar cocok atau checklist merupakan instrumen penelitian yang berisi daftar pernyataan dalam bentuk tabel, kemudian memiliki kolom checklist atau centang di sebelahnya. Metode checklist adalah salah satu metode informasi observasi, di mana observasi sudah menentukan indikator perilaku yang akan diobservasi dari subjek dalam tabel. Selanjutnya ada kuesioner atau kuesioner. Kuesioner dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama dilihat dari segi siapa yang menjawab, atau kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung.
Yang kedua, dilihat dari segi cara menjawab, kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh seseorang yang akan diukur dalam hal ini adalah responden. Misalnya meliputi data dirinya, pengalamannya, pengetahuan sikapnya, dan pendapatnya. Selanjutnya ada wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mengungkapkan atau menanyakan hal-hal yang informasinya kurang jelas. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Wawancara bebas atau responden bebas mengutarakan pendapatnya. Sementara wawancara terpimpin, responden menjawab pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Pengamatan atau observasi. Pengamatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pendidik untuk mendapat informasi tentang peserta didik. Mereka dengan cara mengamati tingkah laku dan kemampuan yang mereka selama observasi berlangsung atau pembelajaran berlangsung. Pengamatan ada 3 jenis, yaitu observasi partisipan, observasi sistematik, dan observasi eksperimental. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.